إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Yang kita hormati sama-sama Pak Geci, Tuhaput, tokoh-tokoh Kampung Keramat, Imam Masjid, Ketua BKM, Imam Rawatib dan sekalian perangkatnya, kemudian pengurus jamaah BBC, ada guru-guru saya dari jamaah BBC yang saya lihat wajah-wajahnya familiar buat saya. Alhamdulillah, seperti disebut tadi oleh Prof. Ilyas, ini wajah-wajah surga insyaallah. Amin. Dan ditanda baik-baik ini wajah-wajah ini. Kalau misalnya nanti waktu bapak ibu sudah masuk surga nggak nemu kami, tolong tanya sama Allah. Ya Allah, Ustaz Ilham sang nari ceramah pak kamu tiga wajah. Empat kayaknya. Itu berkah oleh Allah lah neraka aja. Nak tolong ya cok. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya akan berukhuwah di dunia, tapi juga akan berukhuwah di akhirat nantinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini solat kita pagi-pagi ini ramai sekali, dan jamaah BBC memang adalah salah satu jamaah yang paling ramai yang saya pernah ngisi. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan bahwa kondisi hari ini justru penting untuk kita gerakkan anak muda lebih banyak. Ini wajahnya tua semua nih. Wajahnya banyak yang tua. Anak muda itu berusaha untuk membuat subuh kelilingnya sendiri, namanya GPS. Tapi saya baru saja dapat laporan, sudah beberapa bulan nggak ada kegiatan GPS ini. Anak muda nggak akan mampu sendirian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka butuh dukungan kita-kita yang tua. Apa tadi kasusnya yang disebutkan kepada saya? Jamaahnya nggak ramai di GPS. Karena anak muda memang yang ramai di warung kopi. Di masjid masih kurang. Kalau bisa kita ramaikan dulu. Jadi walaupun namanya GPS, beyo Indonesia supaya mudah urun-urun. Jadi GPS itu bagusnya kita datangi juga, kita dukung mereka. Kalau enggak, kalau mereka merasa ditinggalkan oleh kita-kita yang tua, saya takut GPS ini meninggal. Ini sudah mulai mati suri pelan-pelan. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa subuh yang menjadi indikator utama? Ternyata subuh ini menjadi pembeda antara orang Islam benar-benar dengan orang Islam pura-pura. Jadi wajar sekali kalau subuh ini yang menjadi titik tolaknya. Setahu saya tidak ada jamaah zuhur, jamaah zuhur keliling. Nggak ada setahu saya. Ada dai perkotaan maghrib sana. Dai perkotaan dibuat maghrib. Tapi subuh ini sebenarnya lebih menarik. Yang pertama, subuh ini memang kita bangun dengan niat. Jadi sejak tadi malam kita sudah berniat untuk datang. Bahkan sejak dari kemarin. Dan kata Nabi SAW, laisa salat, tidak ada salat yang asqala 'alal munafiqin, yang susah sekali dikerjakan oleh orang munafik. Kata Nabi, min salatil fajr wal isya, kecuali salat subuh dan salat isya. Jadi setidak-tidaknya kita yang berhasil salat subuh dan salat isya berjamaah ini
terkikislah sedikit bagian munafiknya. Karena kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya kalian tahu apa yang terkandung di dalam kedua solat itu, kalau berjamaah dilakukan, la atauhuma walal habwa, kalian akan mendatanginya walaupun merangkak. Hari ini semua kita merangkak, nggak ada yang jalan kaki, merangkak pakai mobil, ya. Jadi nyaman sekali sebenarnya kita datang, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini dijanjikan oleh Nabi untuk bebas dari kemunafikan, solat yang seperti ini. Apa itu munafik? Munafik itu kalau disebut-sebut dalam hadis, ujung-ujungnya nanti 3: bohong, khianat pada janji, dan satu lagi, bicara bohong, berjanji ingkar, dipercaya berkhianat. 3 hal itu. 3 itu terhubung dengan pemalsuan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita indikator untuk membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Karena salah satu yang terjadi di akhir zaman sekarang ini, kita sudah berada di zaman yang akhir ini sekarang. Ini disebut dengan zaman fitnah. Cobaannya besar. Kata Syekh Shalih Al-Mujaddid, salah seorang ulama kontemporer, beliau itu adalah ulama yang membuat situs Islam QA, Islam Question and Answer. Bukan pakai bahasa Arab saja, pakai beberapa bahasa. Ulama kontemporer, cukup disegani. Kata beliau, kenapa ini disebut dengan zaman fitnah? Salah satunya adalah semakin banyak hal-hal yang samar-samar, nggak kelihatan bedanya. Susah sekali kita membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Susah zaman sekarang, susah sekali. Nggak usah cerita tentang akhirat, bahwa ada yang bercerita A, ada yang bercerita B, mana yang harus kita imani. Cerita tentang dunia aja susah. Waktu pemilu kemarin, ada yang dicitrakan sebagai merakyat, ternyata penjahat. Ada yang dicitrakan sebagai ulama, ternyata serigala. Dan susah sekali kita bedakan. Hari ini pun susah sekali kita membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Enggak usah jauh-jauh, laki perempuan aja susah kita bedakan sekarang. Laki perempuan. Kok berat laga urut? Kok berat laga urut? Watai pegang haba baru ada apa? Dan itu sudah kain, sering takalan. Bahkan saya dikirimi video oleh teman saya, video tentang kontes waria, orang agam yang berperempuan-perempuanan, nah, seperti perempuan. Dan dalam video itu terlihat cantik-cantik sekali. Sang menyo jijo katanya, you pilih ipuduk inong mau paduk rohinan ipuduk jihiro, oh tak pilih sih. Kenapa? Karena sekarang ini kepalsuan sudah semakin merajalela, dan itu sebabnya disebut dengan zaman fitnah. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibiarkan oleh Allah, karena memang sudah masuk kemana-mana. Kemarin itu ada orang yang ikut kajian, ikut bersama perempuan, tapi dia laki, pakai cadar, ya, laki pakai cadar, ikut bersama perempuan. Ini saya tidak bermaksud mengatakan yang pakai cadar di belakang kayak gitu, ya, bukan. Tapi maksudnya ini sudah kejadian. Artinya apa? Selalu ada niat untuk memalsukan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia dicatat sebagai salah satu negara yang paling banyak kepalsuannya di dunia. Paling banyak. Bahkan itu merambah dunia pendidikan. Indonesia, dunia pendidikannya, akademisinya nomor 2 di dunia yang paling banyak palsunya. Prestasi bagus, ya. Nomor 2 yang paling banyak palsunya. Dan sudah jamak kita dengar bahwa spare part ada KW1, KW2, KW3.
ya kan? Merek di luar Adidas, di dalam Nike, ya. Sudah banyak kejadian yang seperti itu. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dikembangkan aplikasi khusus lagi untuk memalsukan, namanya AI, Artificial Intelligence. Apa itu? Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kalau kita mau lebih kasar lagi, kecerdasan palsu, kecerdasan yang dibuat, diinstal dalam robot, dan robot itu menjadi lebih pintar dari manusia. Ada satu robot yang sudah dikembangkan berbasis pada AI. Robot itu bahkan dikasih nama lagi. Namanya Sophia. Perempuan robotnya. Sudah pernah ke Indonesia robot itu. Sudah pernah datang ke Indonesia, sudah pernah diwawancara di mana-mana. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh robot itu dengan tepat dan benar. Tidak ada persoalan. Bahkan dalam salah satu wawancara, orang yang mewawancara robot ini mengajak robot ini untuk nyanyi. Bisa nggak kita nyanyi berdua? Bisa, kata robot itu. Apa lagunya? Dikasih tahu lagunya, dan robot ini langsung mengatakan, sebentar, aku download dulu. Langsung di-download sama dia, dan oke, aku siap untuk nyanyi. Nyanyi mereka, persis suara robot ini seperti suara penyanyi aslinya. Gambar hari ini bisa dibuat seseorang yang sudah lama sekali mati, tidak bergerak gambarnya, bisa dibuat hidup kembali. Siapa yang buat? Artificial Intelligence, AI. Dan hari ini AI ini sudah dipakai oleh siswa, oleh mahasiswa dan sebagainya. Guru-guru harus awas sekali. Kenapa? Karena PR-PR yang dikasih kepada siswa hampir semuanya dikerjakan oleh AI hari ini. Bukan mereka yang kerja. Gampang sekali. Kalau Bapak Ibu misalnya memberi tugas kepada mereka, buat makalah tentang Persatuan Indonesia. Mereka tulis persis seperti itu di AI. Buatkan aku makalah tentang Persatuan Indonesia. Ipigot oleh AI mulai dari judul, pendahuluan, kata pengantar, pembahasan, sampai kesimpulan. Di print, gak selesai. Dan itu sebabnya baru-baru ini ada 11 profesor di Indonesia, 11 profesor yang dibatalkan gelar profesornya. Terindikasi ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang kepalsuannya? Palsu karya tulisnya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, kepalsuan sudah merajalela di mana-mana. Kemarin ada seorang tersangka yang tadinya mau dihukum, tiba-tiba dibebaskan oleh pra pengadilan. Kenapa? Karena ternyata ada kesaksian palsu juga. Jadi hari ini ada kesaksian palsu, ada orang yang berjenis kelamin palsu, ada spare part palsu, ada janji palsu, ada BAP palsu. Dan yang sholat ke masjid dibuktikan yang tidak palsu itu yang datang sholat subuh. Yang datang sholat maghrib masih mungkin palsu, apalagi yang datang sholat hari raya. Kalau yang datang sholat hari raya nyaya hantau hijau semijit hotel raya awai jing. Kenapa? Karena itu pencitraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali kita bahwa Allah sebenarnya menurunkan kepada kita petunjuk supaya kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang enggak. Karena hari ini susah sekali. Susah sekali. Hadis palsu hari ini bertebaran. Ulama-ulama palsu hari ini bertebaran. Kalau seandainya dasar kita media hari ini mulai dari yang paling benar sampai yang paling salah tersedia di sana. Media sosial, media online, semua media tersedia di sana. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu barangkali pernah melihat hari ini ada ceramah yang isinya maqali. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu pernah dengar. Jadi dia kalau seandainya memberikan dalil,
Dalilnya selalu bunyinya sama. Maqali innaka rahmatan fima Allah. Itu aja. Ya. Siapa itu? Ulama palsu. Ada yang nabi palsu. Tidak heran kita ada ulama palsu, nabi palsu, barang palsu. Cuma yang susah ada yang mengikuti nabi ini. Alhamdulillah di Aceh nggak pernah ada. Di Jawa banyak. Di Jawa pernah ada nabi namanya Tugimin. Saya pernah dengar ceramah untuk nabi Tugimin ini, untuk salawat aja nggak enak ya. Sallallahu ala Tugimin kan? Nama nggak ada dengar ya? Tapi ada. Dan menariknya ada pengikutnya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tadi dibacakan, alhamdulillah dibacakan oleh Ustaz Mauliza Akbar tadi, ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam dari surganya ke dunia, Allah tidak menjanjikan apa-apa. Satu hal yang Allah janjikan kepada mereka ketika Adam dan Hawa turun ke dunia. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Dibacakan tadi di rakaat pertama. Rakaat pertama tadi dibacakan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Al-A'raf dibacakan oleh imam tadi. Dua-duanya ceritanya nyambung tuh. Di rakaat pertama, apa yang dibaca tadi? Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa yang Allah janjikan ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari surga? Allah tidak menjanjikan bahwa nanti kalian akan senang, akan dapat rumah, akan dapat makanan yang cukup. Allah cuma janjikan satu hal saja, nanti akan aku kirimkan kalian petunjuk. Kenapa? Karena dengan petunjuk itu kita bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang palsu, mana yang asli, dan sebagainya. Cuma persoalannya adalah ada banyak sekali orang yang setelah dikirim petunjuk tapi dia nggak mau ikut. Makanya ada ayat berikutnya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mau ikut petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itulah yang dijamin dia tidak akan salah pilih. Karena tidak akan salah pilih, dia tidak akan khawatir dan tidak akan sedih. Dua hal yang selalu membayangi hidup manusia. Kalau nggak sedih, khawatir. Dua hal itu saja. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, banyak sekali yang palsu. Dan Adam alaihissalam juga turun dari surga juga karena kesaksian palsu. Siapa? Iblis. Iblis memalsukan BAP. Iblis. Sejak awal Allah sebenarnya kasih petunjuk juga kepada Adam walaupun di surga, karena surga yang Adam diami dulu beda dengan surga yang akan kita diami nanti. Nanti surga yang akan kita diami insya Allah tidak ada lagi pohon terlarang. Kenapa? Karena larangan itu hanya ada untuk orang-orang yang memang ingin dicoba. Dan Adam sebenarnya belum selesai dari cobaan, maka sejak awal Adam alaihissalam tidak disuruh untuk tinggal di surga selamanya, tapi Allah menggunakan kata uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun itu sakinah, sakanah, tenang, tenangkan dulu sebentar di dalam surga sebelum kamu dikembalikan atau diturunkan ke dunia, kata Allah. Itu sebabnya ada pohonnya. Petunjuk sudah ada. Apa petunjuk? Wala taqraba wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Boleh makan apa saja. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat pohon ini. Jadi pohon itu pohon terlarang. Oleh iblis diubah pohon itu. Dipalsukan pohon itu. Apa kata iblis? Qala ya Adam, di surat Taha ayat 120. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dari pohon terlarang menjadi pohon keabadian. Dipalsukan BAP-nya oleh iblis. Dan Adam tergoda. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Adam tergoda. Kenapa? Karena Adam salah memilih. Adam tidak sengaja berbuat dosa.
Adam tidak yakin itu dosa. Apalagi di dalam riwayat yang lain diceritakan iblis itu bersumpah dengan nama Allah bahwa aku adalah penasehatmu. Dan lama-kelamaan Adam baru sadar penasehat palsu. Penasehat palsu, ide yang diberikan palsu, BAP yang dikasih palsu, dokumen yang dibawa palsu, semuanya berbawa palsu. Dan Adam tertipu. Adam tertipu. Itu sebabnya ketika Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, Allah sampaikan sekali lagi, Adam, kata Allah, ketika engkau turun ke dunia nanti aku kasih lagi petunjuk yang lain. Bukan petunjuk di surga. Petunjuk di surga tadi, wa kula minha, dimulai dari uskun anta wa zawjukal jannah, itu petunjuk pertama, tenangkan diri di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, yang kedua makan apa saja. Wala taqraba hadhihi syajarata, yang ketiga jangan dekat-dekat pohon ini. 3 hal yang dikasih oleh Allah sebagai petunjuk untuk tinggal di surga waktu itu. Tapi Adam tergelincir dari situ karena yang ketiga Adam gagal gara-gara kesaksian palsu dari setan. Itu sebabnya ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke dunia, Allah sebutkan lagi, Adam, ingat baik-baik, kali ini aku kasih petunjuk lagi baru, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, aku kasih lagi petunjuk baru ini, beda dengan petunjuk di surga kemarin, ya. Tapi Allah tambahkan di sini, Allah garis bawahi di sini, faman tabi'a hudaya, kalau engkau ikut Adam, kalau engkau ikut petunjukku ini, fala khaufun alaihim, engkau tak perlu khawatir, walahum yahzanun, tidak perlu sedih selama di dunia. Ayatnya belum selesai. Tadi ayat terakhir yang dibaca oleh Ustaz Mauliza Akbar tadi adalah ayat berikutnya. Kalau nggak salah yang baru saja kita baca itu Al-Baqarah 38. Selanjutnya Al-Baqarah 39. Apa bunyinya? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sementara yang nggak mau ikut, kata Allah, yang menutup hatinya sehingga tidak mau ikut petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, bahkan mendustakan, dia tahu itu benar tapi dia tidak mau ikut juga, itu namanya kadzdzabu biayatina. Kalau kafaru tadi dia menutup hatinya, ya, menutup hatinya, maka tidak pernah ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menutup hati kita. Kita sendiri yang menutup hati kita dari kebenaran, Allah yang menguncinya kemudian, yang menguncinya kemudian. Maka ada istilah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci pintu hati mereka. Yang tutup mereka sendiri, tapi yang kunci Allah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini diwanti-wanti oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Karena ini adalah indikator utama untuk memilih hidup di dunia. Semakin akhir dunia, semakin banyak samar-samar antara mana yang benar, mana yang enggak. Semakin banyak, semakin banyak. Yakin saya, hari ini untuk mendengar saja ceramah siapa yang pantas kita dengar, itu semakin berat. Kenapa? Penceramah A dengan penceramah B ternyata beda, ya. Begitu Nabi SAW wafat, mau wafat, sudah ada fenomena akan wafat. Apa fenomenanya? Ayat terakhirnya sudah turun, Abu Bakar nangis. Yang lain senang, Abu Bakar nangis. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Padahal kita kan sudah sempurna agama kita, ayat terakhir sudah turun. Abu Bakar bilang, kalau ayat terakhir sudah turun, Nabi segera akan wafat, karena Nabi sudah selesai tugasnya. Kalau Nabi segera wafat, maka akan terjadi perbedaan khilafiyah antara kita semuanya, dan tidak ada lagi orang yang akan mengatakan ini yang benar. Pada saat Nabi masih hidup, ketika para sahabat berbeda pendapat, mereka datang ke Nabi, ya Rasul, dia begini, aku begitu. Apa kata Nabi? Dia benar, kabeh, selesai. Atau kadang-kadang kata Nabi, dua-dua benar, ya, selesai. Pernah suatu ketika Nabi SAW menyuruh pasukan untuk menuju Bani Quraidah, Kata Nabi, jangan sholat asar di jalan. Artinya apa?
Bisa jadi dua. Yang pertama adalah memang jangan sholat asar di jalan. Yang kedua, jalan cepat-cepat sehingga sampai ke sana masih bisa sholat asar. Ternyata mereka jalannya lambat. Karena jalannya lambat, apa yang terjadi? Sampai di tengah jalan, belum sampai ke Bani Quraidah, sudah sampai waktu asar. Satu kelompok mengatakan, kita harus sholat asar nih. Yang kelompok yang lain mengatakan, jangan membantah perintah Nabi. Nabi bilang jangan sholat asar di jalan. Lanjutkan perjalanan, lanjutkan. Belum sampai lagi Bani Quraidah, asar hampir habis. Yang satu mengatakan kita harus sholat asar. Kenapa? Asar hampir habis. Asar tak bisa dijamak ke maghrib. Nggak ada syariatnya itu. Yang satu lagi mengatakan jangan membantah perintah Rasulullah. Jangan sholat asar di jalan. Sehingga mereka terbelah waktu itu. Beda pendapat. Rasulullah tidak bersama mereka. Itu baru sebentar Rasulullah tidak bersama mereka. Beda pendapat. Apa yang terjadi? Sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Begitu sampai di Bani Quraidah sudah maghrib menjelang isya. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat di situ asar, maghrib, isya. Tak ada dalam syariat. Bidah. Yang satu lagi sholat di jalan. Apa kesalahan mereka? Mereka membangkang pada perintah Rasulullah SAW. Selesai urusan di Bani Quraidah, mereka dua-dua pengen pulang, pengen mengadu kepada Nabi. Yang satu mengadu, ya Rasulullah, awaknya ibu sapat heboh semayang, kok berat salah awaknya. Kata yang satu lagi, awaknya nih ya Rasulullah, karena pegah baik semayang di jalan, semayang pembangkang awaknya. Ya. Apa kata Nabi? Kalian dua-dua benar. Kami. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasulullah tidak ada. Samar-samar, beda-beda antara kita semuanya. Susah sekali kita bandingkan. Susah sekali kita cari mana sebenarnya yang benar. Itu sebabnya kemana kita mengadu? Mengadulah kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang wajib, betul-betul wajib kita baca dalam sholat kita kecuali doa memohon petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah. Kita dengar ceramah banyak sekali, tapi kemudian kita sholat, ya Allah, di antara ceramah tadi mana yang pantas ku ambil dan ku amalkan? Bahasa Arabnya ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat video di YouTube, di Instagram, di mana-mana, ya Allah, Instagram bicara ini, bicara itu, YouTube nampakkan ini, nampakkan itu. Mana yang benar? Sholat ihdinas siratal mustaqim. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya sholat subuh ini membebaskan kita, salah satunya dari kemunafikan. Dan itu juga sebabnya hati menjadi penentu untuk menentukan mana yang salah, mana yang benar. Dan yang sering sekali tertipu oleh kepalsuan apa? Mata dan telinga. Mata dan telinga mudah sekali untuk dikelabui oleh orang-orang. Waktu saya SMP, kami buat percobaan. Apa percobaan kami buat? Kami buat percobaan spektrum warna. Apa yang kami lakukan? Karton dibulatkan, kemudian dicat 3 warna. Warna yang hari ini dijadikan sebagai komponen warna utama, RGB. Kalau orang-orang fotokopi tahu itu, RGB. RGB itu bahasa Jerman. Rot, Gelb, Blau. Artinya merah, kuning, biru. Itu warna utama. Kami cat itu, buat bagi 3, satu sisi dicat merah, satu sisi dicat biru, satu sisi lagi dicat kuning. Kemudian lingkaran itu kami tempelkan di dinding. Kata guru waktu itu, putar, putar sekuat-kuatnya. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan warna putih. Dan setelah itu guru juga menyuruh kepada kami lakukan yang asli sekarang, cat merah campur cat biru campur cat kuning dengan porsi yang sama, aduk dengan merata, hasilnya sama, putih. Hasilnya putih. Di situ saya baru paham kenapa para pelukis piring lukisannya itu lubangnya nggak banyak, karena mereka tahu cara pencampuran warna. Jadi warnanya ternyata cuma ada merah, kuning, biru. Menyatanya yang melukis nama tertoboh lubang, karena kita tidak tahu campuran warna.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa mata itu sangat mudah dikelabui. Diputar saja warna, merah, biru, kuning jadi putih. Kebetulan sekali, tadi malam saya lihat sebuah foto di internet. Foto tentang perspektif. Di situ ada kartun. Memang namanya kartun kan dibuat personifikasi, binatang seolah-olah orang. Jerapah yang lehernya sangat panjang sedang melukis seorang perempuan yang pakai topi besar. Jadi seorang perempuan duduk pakai topi besar, dilukis oleh jerapah. Jerapah lehernya panjang, tangannya di sini, lehernya di langit. Ya. Apa yang nampak pada lukisan jerapah? Dia melukis seorang perempuan tadi. Yang dilukis oleh jerapah tadi adalah bulat besar, bulat kecil di tengah-tengah. Apa yang dilukis oleh jerapah? Topi. Karena jerapah melihat perempuan yang duduk tadi sebagai topi, karena dari atas lihatnya. Jadi kalau seandainya itu nanti dinampakkan pada orang, lukisan apa ini? Lukisan perempuan. Yang duduk topi. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mata. Mata kita mudah tertipu. Kakak ipar saya dulu pernah cerita, di salah satu SD ada anak yang cerdas sekali. Waktu disuruh menggambar, ini anak cerdas tapi malas. Waktu disuruh menggambar oleh gurunya, oleh kakak ipar saya itu, orang lain gambar bagus-bagus, gunung, macam-macam, dia menggambar titik, tuk, titik, samboh, titik. Orang lain kumpul, dia kumpul. Ditanya sama kakak ipar saya, ini gambar apa? Kata dia, ini gambar rumah. Kenapa rumah kayak gini, titik kayak gini? Dilihat dari pesawat. Hana salah. Kenapa? Karena mata memang gampang kali tertipu. Kalau kita naik mobil yang sangat kencang, maka pohon kelapa akan terlihat seperti sedang berjalan satu. Mata ditipu oleh apa yang kita lihat. Secara tidak langsung, itu juga kepalsuan. Ya. Pendengaran kayak gitu juga. Pendengaran mudah sekali kita tipu. Ada seorang motivator yang memutarkan sesuatu, dinyanyikan oleh seseorang, kemudian disuruh orang-orang menuliskan apa yang dinyanyikan. Ternyata beda orang, beda pendapat apa yang dituliskan. Kenapa? Banyak sekali kata-kata yang terdengar mirip. Dan sering sekali kita mendengar, sebenarnya kita cocokkan dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kalau informasi itu kita belum pernah dapat, maka kita tidak akan paham. Atau kita akan mencocokkan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Itu sebabnya, lagi-lagi tipuan. Belum lagi cerita tentang intervensi antara dua gelombang suara yang kemudian bertemu di tengah-tengah yang membuat kita kebingungan mendengar apa sebenarnya ini. Ini juga salah satu pentingnya masjid punya akustik yang bagus. Dan ini, hari ini masjidnya akustiknya bagus sekali. Ada masjid yang ketika kita ngomong, jamaah nggak bisa dengar. Kenapa? Karena jamaahnya akan mendapatkan pertemuan suara. Karena masjid itu kan ada loudspeaker di mana-mana. Loudspeaker itu menjadi sumber suara baru, bukan suara saya lagi, suara loudspeaker itu. Ketemu dia di tengah-tengah, ya, antara kiri dengan kanan, sehingga yang terdengar sama orang adalah ya. Kita nggak dengar lagi, nggak jelas lagi apa yang dibacakan, yang disebutkan. Jadi dua hal, pendengaran dengan penglihatan mudah untuk tergelincir oleh tipuan. Apalagi diolah bahasanya. Salah satu yang terjadi pada Adam. Adam diolah bahasa, diolah kalimat oleh iblis sehingga Adam tergoda. Dan hari ini banyak sekali orang-orang yang tergoda ketika olah bahasanya benar. Dipengaruhi kita. Natom nejak yang mau belau tipupu bawa Mekah. Abang tamat sesuatu, tamat tas langsung. Orang jualan ini langsung tahu kan yang galak getahnya. Langsung diolah tuh. Oh nyan barang baik kamu entah. Kasa boleh, ya kan? Si saboh tu tinggal. Belang gudang fujai entah. Ya. Si saboh tu tinggal. Kita langsung di framing sama dia. Apa framingnya? Ini barang baru masuk, laris manis, tinggal satu-satunya, ya.
Framing berikutnya apa? Nyan lebih murah daripada yang di framing berikutnya, harga murah pula. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, framing-framing seperti ini sudah bekerja dalam hidup kita. Israel berusaha sekuat tenaga untuk memframing dunia bahwa mereka tidak melakukan genosida. Baru-baru ini Netanyahu datang ke Amerika, pidato di dalam Kongres Amerika, bicara bahwa kami tidak melakukan genosida, kami sebenarnya membela diri dari terorisme dan sebagainya. Bahkan Netanyahu berusaha lagi meyakinkan DPR Amerika bahwa mereka akan membangun kembali Gaza, hidup dengan nyaman, tenang dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? DPR Amerika terpesona. Netanyahu mendapatkan tepuk tangan meriah dari mereka. Kenapa? Berhasil diyakinkan dengan kata-kata. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diciptakan, Allah berikan kita 3 potensi. 2 bisa ditipu, 1 tidak. Apa kata Allah? Qul huwallazi ansha'akum, kasih tahu mereka wahai Muhammad bahwa Dia Allah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian Allah fungsikan pendengaran kalian, wal absara, dan penglihatan kalian, wal afidah, dan fuad kalian, hati nurani kalian. Qalilan ma tashkurun, sayang kata Allah, sedikit yang pakai. Apa yang sedikit dipakai? Afidah. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran cerita tentang afidah yang terkotori. Boleh cek, tidak ada. Telinga bisa ditipu, mata bisa ditipu, afidah tidak, hati nurani tidak bisa ditipu. Dan itu Allah jadikan sebagai kontrol supaya yang kalian lihat, yang kalian dengar, kemudian tanya sama hati nurani mana yang benar. Dan afidah ini adalah lapisan, salah satu lapisan dalam di dalam hati. Kalau kita bicara afidah itu di dalam, di luarnya qalbi, di luarnya lagi sadri. Sadri itu bisa ditebus oleh setan. Maka kita baca ayatnya, alladzi waswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu masuk ke dalam sudurnya manusia, sadri manusia. Minal jinnati wan nas, setan itu bisa jin bisa manusia. Begitu dia masuk ke dalam sudur, apa yang terjadi? Qalbi kita bisa dipengaruhi oleh dia. Itu sebabnya yang kita sebutkan tadi, kita ragu mana yang salah, mana yang benar. Siapa yang ragu itu? Qalbi. Qalbi jadi ragu, ini mana yang salah, mana yang benar. Dan itu bukan terjadi sekarang. Setan sudah memulainya pada masa sahabat Rasulullah SAW juga masih hidup. Para sahabat juga kemudian dibuat ragu oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Apa yang mereka buat? Ketika turun ayat tentang haram memakan bangkai, haram memakan bangkai, yang boleh dimakan adalah menyembelih dengan tangan kita, menyebut nama Allah. Apa kata mereka? Dibuat logikanya begini, bukankah bangkai itu berarti dimatikan oleh Allah? Kalau ada binatang yang sudah jadi bangkai, itu berarti kan binatang itu sudah dimatikan oleh Allah sebelumnya. Sementara apa yang kalian sembelih, setelah kalian sembelih sebenarnya jadi bangkai juga. Siapa yang mematikannya? Kalian. Siapa lebih suci tangan kalian dengan tangan Allah? Kenapa kalian menghalalkan yang kalian jadikan bangkai, tapi kalian tidak menghalalkan yang Allah jadikan bangkai? Suci mana tangan kalian dengan tangan Allah? Itu framingnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini framing-framing yang seperti itu banyak sekali. Itu sebabnya kita harus tanya sama Allah setiap saat, ya Allah, apa yang harus aku ambil? Apa yang harus aku imani? Karena samar-samarnya sudah semakin ngeri. Sampai ke sini, sampai ngeri. Dan cara terbaik seperti yang kita sebutkan tadi, afidah kita digunakan, afidah kita dipakai untuk bertanya kepada Allah melalui afidah itu. Mana ya Allah yang harus kita ambil menjadi kesimpulan? Karena beda zaman ini dengan zaman dulu adalah dulu informasi tidak banyak. Hari ini informasi banyak, tapi kita harus memilih mana yang benar. Informasi hari ini mengerikan, tapi kita harus memilih mana yang sebenarnya
kita akan ambil menjadi kesimpulan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi, yang akan ternampakkan, yang akan terdengarkan oleh kalian kecuali Allah izinkan itu sampai. Allah izinkan itu sampai terlihat oleh kita, sampai terdengar oleh kita. Tapi kemudian Allah katakan, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Apa yang disebut oleh Allah? Hati. Tapi hati mana yang disebut oleh Allah? Qalbah. Qalbi tadi. Level hati yang qalbi tadi yang ragu-ragu. Sudri, ya, sudur tadi. Itu level hati yang bisa ditebus oleh setan. Qalbi jadi ragu-ragu karena itu lapisan berikutnya yang dipengaruhi karena setan sudah berada di dalam. Tapi afidah itu berada lebih di dalam lagi dari qalbi. Afidah itu tidak bisa dipegang oleh setan, tidak bisa ditebus oleh setan. Itu sebabnya yang Allah jadikan itu sebagai indikator untuk melihat mana salah mana benar adalah afidah. Dari awal tadi disebut kita diberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, bukan wal qalb, tapi Allah sebutkan wal afidah. Hati kita. Ma kadzabul fuadu ma ra'a. Afidah itu tidak pernah bohong dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa ditipu oleh dunia. Dia tidak bisa ditipu oleh apa yang kita lihat dengan mata. Itu afidah. Maka seringkali orang mengatakan, tanyakan pada hati nuranimu yang paling dalam. Siapa itu? Afidah tadi. Kalau enggak, percayalah, kita akan tersesat, kita akan tertipu. Dan itulah yang akan membuat kita akan seperti juga nenek moyang kita, tergelincir dari kebenaran. Adam tidak berniat untuk melakukan dosa, untuk melakukan pembangkangan, tapi Adam tertipu oleh kepalsuan. Mudah-mudahan dengan kepalsuan yang semakin banyak hari ini ada, kita termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tetap dalam kebenaran. Ada doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Nah, itu dia tadi. Ya, tetapkan hatiku ya Allah ala dinik wa ala ta'atik. Atau ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Apa itu? Ya Allah, tolong ya Allah, tunjukkan pada kami mana yang benar, kami mau ikut. Tunjukkan juga kepada kami ya Allah mana yang salah, biar kami tinggalkan. Apa yang kita lakukan? Kita mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengadulah pada Allah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ada sholat khusus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, khusus sholat untuk menentukan pilihan. Namanya sholat istikharah. Sholat istikharah, sholat memohon petunjuk, aku pilih yang mana ya Allah, aku pilih yang mana. Karena hari ini pilihan sangat banyak, sehingga kita bingung untuk memilih mana pilihan yang benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل